Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina bil imani wal islam wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah bersama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diperkenankan bertemu di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat. Untuk ini kepada semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, mulai dari peserta training sampai dengan panitia dan juga sahabat kami selaku narasumber, ya, Pak Haji Munawar SAG juga yang berkenan rawuh. Marilah bersama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah dengan ikrar hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Serta tidak lupa selawat maupun salam semoga Allah juga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peserta dai utamanya dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita pahami dari awal tadi, ketua panitia atau ketua pelaksana sudah menyampaikan apa yang perlu kita pahami bareng di kesempatan kali ini, dan juga kami sebagai sebetulnya peserta juga, ya, tapi mendapatkan amanat untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti akan ada manfaatnya, ya, buat kita semua. Ya, kami hanya bisa menerima dengan ya, sami'na wa ata'na. Jadi semoga nanti bermanfaat. Nah, untuk ini peserta yang berbahagia, yang kemarin atau kesempatan kemarin saya sudah alhamdulillah sempat menyampaikan ya sekelumit materi training ya di putaran yang kedua kemarin, walaupun hanya seberapa, tapi semoga juga memberikan satu tambahan modal kita ini. Walaupun saya hanya menyampaikan satu sub dari acara ini. Ya, subnya kalau yang namanya dai itu adalah luas, ya, luas dimanapun, ya, apapun temanya dan kapan saja waktunya. Ya, nih sebagai pendakwah bila menyampaikannya itulah dai. Nah, kemarin saya diberikan satu bagian dari dai itu adalah khotib. Ya, khotib. Jadi ya, dai dan khotib. Dai itu umum, bagaimana telah disampaikan oleh panitia. Kalau khotib ini hanya khusus, gitu ya, khusus. Khotib menyampaikan khutbahnya. Khutbah itu hanya ada beberapa kesempatan.
atau waktu, yakni khutbah Jumat dan juga hari raya dan juga gerhana. Itu kalau dilaksanakan semuanya. Tapi yang wajib di sini adalah khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat ini ya, wajib dilaksanakan. Karena pada dasarnya hukum sholat Jumat itu sendiri adalah wajib. Berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha, gerhana. Ini kembali pada pokoknya aja itu sudah jatuh hukumnya sunnah. Begitu pula khutbah dan seterusnya. Nah, kembali di sini kemarin sudah saya sampaikan ya sebagian dari apa yang harus ada pada khotib. Ya, sewaktu mau menyampaikan khutbahnya yang terkait dengan syarat dan rukunnya ya khotib atau syarat dan rukunnya khutbah. Nih. Nah, untuk ini ya, peserta yang berbahagia mudah-mudahan masih ya ada apa ini bekas yang ada pada memori kita sewaktu saya menyampaikan syarat dan rukun dari khutbah itu sendiri. Nih. Nah, untuk kali ini saya lepas dari syarat dan rukun yang pernah saya sampaikan. Ya, semoga itu sudah terekam baik ya, sewaktu diputar, sewaktu direproduksi sudah muncul dengan sebaik-baiknya. Nah, di kali ini ya, saya lanjut ya, untuk menindaklanjuti. Cuman nanti mohon maaf ya, mungkin waktunya tidak bisa saya penuhi dengan apa yang ini karena tadi saya sudah gereneng-gereneng sama Pak Haji ya, Munawar. Yang namanya orang tua itu ternyata ya urusannya kebutuhannya atau ya ngomong anak putu banyak sehingga anak siji meneng putu loing seloro nangis dan seterusnya sehingga termasuk hari ini ditangisi putu ya, ditangisi putu ya, nih nek yang namanya ya anak pola sing pradah bapake lah saiki putune sing bengok-bengok sing dibengok-bengoki kakungnya. Nah, terpaksa hari ini nanti saya harus berdiri sebagai ya orang tuanya ya, melanjutkan rembug tua. Nah, mungkin sudah paham melanjutkan rembug tua ini. Mudah-mudahan nanti lancar-lancar saja. Tak semayani jam 10 yo. Ini pagi-pagi masih ada acara. Nggih Mbah, mugi-mugi mungkin ndang rampung. Ya, belum ada nih. Nah, untuk ini mohon maaf nanti ya untuk kelanjutannya kalau tak aturke Pak Munawar nanti borong nggih saya ya. Iya. Peserta yang berbahagia, sedikit yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini yaitu kalau dalam bahasa yang apa ya? Baku gitu dibilang etika ya khotib menyampaikan khutbahnya etika ya bukan retorika ya kalau retorika itu tata cara mulai dari awal sampai rampung ya itu retorika ya, sampai dengan termuat metode atau caranya itu tercover dalam retorika nah ini hanya sebagian dari retorikanya adalah etika. Ya. Etika itu adab atau sopan santun. Ya. Oh, ini sopan santun dalam si khotib menyampaikan khutbahnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ya, utamanya kepada boleh dibilang adik-adik atau mungkin anak-anakku, ya, selaku calon khotib. Dan calon khotib ini saya matur ya dai dengan khotib ini luas dai dan luas dai dan lebih tidak terikat ya dai daripada khotib ya. Bebas sekali kalau dai ya kalau khotib seperti apa yang tak sampaikan di kesempatan kemarin
Ya, banyak hal-hal yang harus dipenuhi ya, oleh si khotib tersebut. Nah, termasuk ini yang saya sampaikan. Kalau kemarin syarat dan rukun, sekarang etikanya. Ini yang harus juga diperhatikan oleh khotib yang akan menyampaikan khutbahnya. Nih, yang pertama, sebagai etikanya seorang khotib mau menyampaikan khutbahnya, ini adalah si khotib itu harus betul-betul ya dibilang siap secara fisik dan mentalnya. Dan menata hati, menata fikirnya sehingga benar-benar tenang. Biar benar-benar tenang, baik fisiknya, kesehatannya juga tidak terganggu. Ini fisik, ya, benar-benar tidak terganggu. Kalau mau khotbah kok fisiknya terganggu, kesehatannya terganggu, watuk terus. Ya, nih biasanya khotib tua ini. Ini khotib tua ini. Ini orang watuk sariawan. Ya, nih orang sariawan campur pilek. Ya. Si ngomong liku gitu. Ini bener Pak, ya bener. Ya, harus betul-betul ready fisiknya itu. Nih, tidak ada keluhan apa-apa. Saya niki kita bisa bayangkan kalau yang namanya seorang khotib mau khotbah di mimbar, ya, perutnya sakit, ya, atau sebagian tubuhnya sakit. Ini nggak bakalan bisa menyampaikan khotbahnya dengan baik, nggak bakalan. Dan ini termasuk etika yang kurang pas. Nih, padahal ngadepi jamaah yang seperti itu banyaknya mungkin. Terus, usik waruk-waruk terus, atau watuk terus, ya, kepingkel-pingkel, terus mulapi mbel terus, nggak etis kan? Ini harus kita benar-benar siapkan fisik kita, sehat jasmani kita. Nih, sehat jasmani kita. Begitu pula mental kita. Ya, fisik kita, fisik kita sudah, mental kita harus diimbangi, harus mengimbanginya. Jadi jangan ada seorang khotib, ya sehat sih sehat badannya, kuat sih kuat, perkasa sih, ya. Tapi begitu munggah mimbar, ya, ini gempa bumi setempat, nih mimbar tok ling. Waduh semuanya mic ini nggak bisa berhenti. Waduh, ya. Oh ini namanya mentalnya belum siap, ya, belum siap. Ini juga dibilang kuwi ra etis, ngono kuwi nek urung wani aja munggah, gitu ya. Ini harus benar-benar disiapkan. Nah, bisanya nyiapkan fisik dan psikis atau mental, ya. Ini saya bilang dulu, ya. Bisa itu karena biasa. Iya, bisa itu karena biasa. Nggak ada yang ujuk-ujuk wah tegar di atas mimbar lantang bagus baik. Nggak bakalan orang muncul sekali di mimbar kok seperti itu, enggak. Ya, jatuh bangun pasti. Ya, artinya ya bertateh atau tertateh-tateh atau apapun ya sampai pernah di atas mimbar mau meneng tok gini ya karena apa? Ya, error ya, error modal mau ditata baik-baik ya. Setelah ngadepi ya audien, ngadepi jamaah, wah yang mungkin lebih pinter, mungkin lebih tinggi pangkatnya, mungkin lebih senior dari ya blangkemen gak iso omong, ada nggak? Banyak, ya termasuk yang ngomong dulu seperti itu juga. Ya. Ini, iya dulu seperti itu. Nih tanya Pak Ardoyan, ya. Tahu persis dia. Ya. Nih, bagaimana saya ya, waktu masih mudanya bersama-sama anak saya ini, anak saya tahu persis ya, ini sehingga monggo kita jangan takut untuk berlatih. Ya, nek undangan disertakan tidak ada namanya kok. Ini ya, aduh ngapa iki ya. Dadak di embel-embeli seperti ini. Jadi ndak perlu wedi kok, nggih. Nggak perlu takut, ya. Mun wis terbiasa, ya.
Itu enggak ada yang dikatakan Pak Detopo medeni wong iki aku ora dadi rawani munggah ngene. Ora enek, Pak Topo ya ora bakal ngletak kok ngoten. Nggih mboten? Ya, jangan seperti itu. Maka yang namanya mental ini tergemblengnya, terpupuknya, bisa kuatnya ini karena terbiasa ditempa sehingga nek mung ketatap sithik anu sithik ini tenang suwe-suwe jadi bagus mentalnya. Ini. Jadi pertama ya, ini yang harus disiapkan biar itu benar-benar etiknya atau etik sekali atau etis sekali dia selaku benar-benar fisiknya bagus, ya, pakaiannya juga ini layak. Ini termasuk fisik loh ini loh. Ya, termasuk fisik loh ini. Ya. Iya, termasuk fisik. Mosok nganggo sorban, nganggo ini kaosan oblong. Ya, piye? Ya, kan enggak serasi. Ya, enggak serasi. Dalam arti ya, yo menutup aurat sih nggih, menutup aurat. Tapi kalau ditilik dari etika ini kurang etis, gitu. Iya, kurang etis. Podo sholat itu juga begitu kok, apalagi khotib. Nah, ini artinya ya ini termasuk menyiapkan fisiknya. Ini ya fisiknya. Lumrahe layaknya seorang khotib itu bagaimana tradisi atau budaya yang ada di sekitar kita itu ya. Jadi non sewu ini disesuaikan dengan keberadaan kita, lingkungan kita, gitu ya. Ini yang pertama ya. Jadi fisik dan psikis atau mental ini sampai dengan fikir kita ini betul-betul disiapkan sehingga tenang sekali di atas mimbar ya. Ini dipersiapkan mulai dari rumah loh, okay? Mulai dari rumah, bener. Kalau dari rumah itu sudah seperti ini kesiapannya, ini langkahnya itu ya pasti, ya, langkahnya itu ya pede sekali. Nih, orang kok, wah ini jatahku khotib, burung seperti yang pertama ini, ya, wes pikirannya ora karu-karuan, ya, watine deg-degan, ya, bahkan ngantek, ya, pakaian saja lali urung ganti, ya, wes nganggo ya kopiah putih, ya, lali urung nganggo kopo, ijek nganggo oblong. Karena apa? Ya niku wau. Ya, kurang kesiapan di sisi mentalnya terganggu, pikirannya terganggu, hatinya terganggu, enggak tenang. Nih. Nah, ini perlunya kesiapan yang pertama. Ya. Nih kesiapan yang pertama, mulai dari rumah. Ini. Kemudian, ya, setelah sampai di masjid, ya, setelah sampai di masjid, ini, mestinya benar-benar seorang khotib, ya, etika masuk masjid dan etika di dalam masjid lebih tahu daripada jamaahnya. Nih, gimana sih kalau sudah masuk masjid? Nih, ya seorang khotib, mengadakan atau melaksanakan ya, sholat tahiyatul masjid. Ini merupakan juga satu ya, bagian dari etika seorang khotib. Ini, walaupun mungkin, ya, ini mungkin ada kalau masjid yang ideal itu ya khotib masuk itu tidak bareng amor di jamaah begini enggak, tapi ada ruang khusus sendiri. Lebubleng ya, di ruangannya ya, kemudian melaksanakan ya sholat tahiyatul masjid ya. Ini merupakan juga bagian dari etika seorang khotib. Ora kok wis wayahe khotbah urung ketok ning masjid digoleki malah justru dipanggil. Lho panggilan kami tujukan kepada Bapak Haji Munawar. Ini khutbah Jumat sudah mau dimulai, diharap segera hadir. Rung teko, rung rawuh. Lho piye? Ini enggak termasuk ini khotib yang etikanya baik enggak. Ya, mosok selang khotib balok dihalu-halu, ra teko-teko. Ini nah, kita calon-calon khotib nih,
harus mempersiapkan dari awal. Halo, Mas Yusuf, ya, segera datang di masjid karena ditunggu jamaahnya. Ini ya enggak. Ya. Udah jauh-jauh sebelumnya sudah siap. Inilah. Oke. Nah, begitu sudah siap dan benar-benar waktu khutbah dimulai, ya, seperti ya biasanya kita di masjid saat dimulai seperti nggak asing lagi, seorang khotib naik mimbar atau masuk mimbar, kemudian mengucapkan salam, terus azan dimulai atau dibacakan. Di waktu itu, lah, waktu muadzin ya, mengumandangkan azannya, seorang khotib ini harus tahu ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diucapkan oleh seorang khotib yang mestinya lebih tahu dari ya, etika sewaktu muadzin mengumandangkan azannya, harus bisa secara tidak langsung memberikan contohnya, atau menjadi contohnya para jamaah, ya, apa yang harus dilakukan. Kalau azan dikumandangkan, yang mendengar azan itu harus mengikuti ucapan si muadzin, ya, sesuai kalau yang diucapkan. Illa ya hayya ala taini, ya, kecuali dua hayya ala. Yang satu hayya ala sholah, yang berikutnya hayya alal falah. Mula dibilang ya illa hayya ala taini, kecuali dua hayya ala. Nih, kalau si muadzin mengucapkan hayya ala sholah yang pertama, ya, yang mendengar menyambungnya tidak hayya ala sholah juga, tapi apa? La haula wala quwata illa billah. Nanti di saat hayya alal falah pun juga sama. La haula wala quwata illa billah. Seorang khotib secara tidak langsung kalau dia mengucapkannya seperti itu, memberikan contoh atau keteladanan kepada jamaah. Oh, begitu toh. Kalau azan dikumandangkan, ya, kok Pak khotibnya menirukan seperti itu. Sehingga yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu kok tidak biasa mengucapkan, dibarengi atau dituntun oleh seorang khotib yang tahu tadi sehingga terbiasa. Inilah yang berikutnya yang perlu, ya, ada pada seorang khotib. Belum mulai khutbah lagi, ya, habis naik mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azannya. Nah, setelah muadzin selesai, layaknya seorang khatib berdiri memulai khutbahnya. Ya, penuhi ya rukun-rukun ya khutbah yang pernah saya sampaikan. Ya. Nah, sewaktu menyampaikan khutbahnya, mulai dari membacakan rukun khutbahnya yang kemarin tak sampaikan, ini seorang khatib harus mempunyai etika yang tinggi. Artinya benar-benar dia ini ya menghadapi, bukan menghadapi benda mati, tapi menghadapi audiens, menghadapi jamaah. Ini sehingga jamaah ini perlu disapa, perlu disapa, perlu diorangkan, dan perlu diorangkan. Lah bagaimana wong lagi khutbah kok kon nyapa, kok kon mengorangkan jamaah? Nah inilah di sini yang harus kita paham. Ini namanya etika. Ya. Begitu naik mimbar, ya, ini mengucapkan atau membacakan rukunnya khutbah sambil menyapa jamaah. Menyapanya dengan ini caranya, dipandang, ditatap, ya, sekian jamaah yang ada di ruang itu. Ya, ini bentuk sapaan seorang khatib kepada jamaah. Orang kok mat siang Mas Yusuf, Ajmadi, enggak, enggak ngomong tamu. Ya. Kalau seorang khatib menyampaikannya sapaan seperti itu. Ya, jadi pandangannya itu merata. Ya, terus ya gini. Nah, terus
ya sesekali ya satu titik, tapi ya jangan ada seorang khotib kok hanya berdiri ngomong madep seperti ya kayak patung. Enggak, harus disapa jamaah itu. Nah, sehingga jamaah itu merasa diorangkan, merasa diperhatikan oleh si khotib, sehingga apa yang disampaikan khotib itu benar-benar ditangkap dengan utuh, dengan baik. Ini. Tapi kalau seorang khotib nggak memperhatikan jamaah, ya impasnya ya jamaah nggak akan gagas dengan apa yang disampaikan khotib gitu. Mungkin malah justru ya nih sing jamaah ru ngerti ya, malah ngetokke HP. Ya, Jumatan ngetokke HP. Ya, ini. Mungkin ada macam-macam ya. Nih. Jawab WA-nya, merubah statusnya dan sebagainya, malah justru ya foto-foto. Ini yang enggak tahu. Nah, untuk ini yang namanya napa nggih, merenahke pandangan seorang khotib, pandangan mata seorang khotib ya sewaktu menyampaikan khutbahnya kepada jamaah seperti itu. Ini bentuk sapaan. Nih, sehingga ada imbal baliknya. Oh, Pak khotib yo ngatekke pojokan mriki digatekke itu juga ya ini tergugah. Dia akan juga memperhatikan apa yang disampaikannya. Ini ya sewaktu mulai khutbahnya ya dengan menyampaikan lagi rukun khutbahnya. Nah, nih mulai dari itu ya peserta yang berbahagia ini sudah akan jamaah itu akan memberikan satu penilaian. Ini akan sudah menyampaikan penilaian. Mboten kok mergo kita akan dinilai, enggak, tapi secara otomatis jamaah itu akan memberikan satu penilaian. Khotibnya bagus ini bagus. Atau khotibnya jamaah orang bilang apa tapi cuma geda. Karena apa? Ya. Merasa tidak pas seperti apa yang layaknya seorang khotib ini. Nah, ini harus kita bisa ya, menjadi khotib yang diiyakan oleh jamaah waktu menyampaikan suara kita mulai dari rukun khutbah sampai dengan nanti isi khutbah ini ya kita harus benar-benar menyampaikan dengan suara yang ini nun sewu. Kalau ada yang mengatakan ya suaranya harus keras, ya, harus tegas, tapi nggak boleh meninggalkan yang namanya santun, kan? Santun dalam bersuara, walaupun keras, walaupun tegas, tapi ya, santunnya ini harus bersamakan, kan? Ya, keras, tegas, tapi dengan nggak ada ya kesopanan dalam bicara, justru menunjukkan kesombongannya. Nah, ini yang nggak masuk juga, Nah, maka ya di dalam etika bicara selaku khotib menyampaikan khutbah, kalau di Imam Ghazali itu menyampaikan harus tawadhu. Boleh keras, boleh tegas, boleh lantang, tapi harus ya sopan ngomongi. Itu loh. Saya rasa penjelasan bisa untuk membedakan keras yang sombong dengan keras yang santun. Ini monggo. Nah, ini perlu biasakan, dilatih, ya, dicoba. Atau penjelasan bisa memperhatikan, ya, seorang khotib menyampaikan khutbahnya, ya, yang mana sih yang penjenengan bisa mengatakan itu keras, itu banter, itu, tapi ya ditilik dari tata bahasanya, dari etika bicaranya, memenuhi dalam arti memenuhi kesopanan bicara.
Ini dalam suara. Dalam bahasa tubuh pun gerak ini pun juga harus diperhatikan kesantunan gerak seorang khotib. Ini nggak bisa sepenaknya dengan meragakan, menggerakkan tangannya, bahkan nuding-nuding seorang jamaah menjadi satu contoh. Ini jamaah yang modern seperti itu. Lah ini namanya nggak etis, nggak etis. Jangan. Ini harus kita jaga. Kalau kita harus seperti ini, monggo. Tapi hindari. Yang namanya khotib menunjuk satu orang atau menunjuk satu kelompok jamaah sebagai contoh, sebagai umpan balik dalam khutbahnya, nggak bisa, nggak dibenarkan dalam khutbah. Jadi umpamanya seperti itu. Kalau mungkin menginginkan satu contoh, nggak usah menunjuk satu jamaah atau satu kelompok atau satu orang, ya. Kita sampaikan saja dalam bahasa, kalau dalam contoh khutbah itu yang pernah saya dengar hanya mengatakan seperti fulan itu aja cukup. Fulan itu seperti ini. Walaupun jamaah ini juga ada yang kayak si fulan, tapi nggak perlu saya menunjuk kayak Mas Jumadi itu loh. Mas Jumadi itu seperti ini loh, seperti nggak perlu, nggak usah, nggak bagus, nggak etis. Ini fulan saja. Fulan kan ini yang dikata tawadhu dalam berbicara dan juga dalam sikapnya. Gitu. Dua. Oh, tiga. Tiga. Jadi yang pertama benar-benar siap fisik dan mental. Yang kedua adalah menyapa jamaah dengan pandangan mata secara merata. Kemudian yang ketiga adalah tawadhu, rendah diri, tidak sombong dalam ucap dan sikap. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini etika berikutnya. Kemudian selanjutnya masuk pada materi yang disampaikan, materi khutbah yang disampaikan. Ini kadang-kadang nun sewu. Kalau tidak disiapkan secara baik, ini apalagi buat pemula, ini harus benar-benar di konsep yang bagus, ditata yang baik. Apa yang perlu disampaikan? Pertama, kedua, ketiga, dibaca, ditulis, tidak apa-apa. Namanya khutbah itu membaca. Ini ditulis, dibaca, biar tidak ada tumpang suh istilahnya. Nggak kesana kemari. Nah, ini yang namanya materi khutbah. Ini harus benar-benar yang disampaikan itu, yakin yang disampaikan itu hal yang benar. Nih, hal yang benar. Yakini ini benar, yang saya sampaikan itu benar. Baik secara apapun, itu benar. Jangan ada materi yang disampaikan dalam khutbah ini disertai dengan kata-kata kalau tidak keliru, kalau tidak keliru seperti ini, 1, 2, keliru itu, kalau nggak keliru piye, jelas keliru, nggak boleh, harus ini loh, ini sumber yang diinikan tadi, sumber yang diambil, ini harus jelas, nih keabsahannya, jelas keberadaannya, ini dibenarkan. Contoh kalau yang namanya Quran dan hadis, kalau Quran jelas tidak ada Quran palsu kayak ini. Tapi kalau hadis harus benar-benar hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, benar-benar yang sahih, benar-benar yang bisa dijadikan hujah. Ini jangan asal hadis, harus kita teliti, kita cari, kita boleh dilesehke iki sahih apa ora. Karena yang namanya hadis itu jutaan hadis. Jutaan hadis. Ini. Nah, untuk ini yang namanya materi khutbah. Kalau di rentetan yang disampaikan oleh para pinter itu harus benar-benar
ya jelas, ya sahihnya atau benarnya. Begitu pula sumber yang diambil, ya, itu harus benar-benar sumber yang valid, yang benar-benar sah-sah, ya, kuat-kuat. Ya, syukur bagi, ya, bisa ambil satu tema atau materi khutbah itu, kalau orang pinter mengatakan itu yang aktual. Aktual itu yang hangat, ya, yang terjadi di saat ini, ya. Ini bisa dikaitkan, bisa dicari, ya, rujukan kepada sumber yang kita gali, baik di Qur'annya atau di hadisnya. Situasi seperti ini cocoknya ngambil ayat mana? Nah ini, ya, cocoknya ngambil hadis yang mana? Nah ini namanya, ya, penggalian sumber, ya, nyari, ya, dicocoknya dengan, ya, kehangatan atau, ya, hangatnya situasi yang kita alami. Ini aktual, syukur bagi. Kalau tidak, ya, sepanjang yang kita ambil atau kita gali, ya, sumber untuk pemateri atau untuk memberikan materi itu, ya bisa dipertanggungjawabkan. Quran, ya Quran surat apa, ayat berapa. Kalau hadis, ya hadis apa, ya syukur, semuanya, ya mulai dari, ya sanad, ya sampai dengan matan rawinya sampaikan semua bagus, ya, statusnya hadis sampaikan bagus, paling tidak, ya matan hadis dan, ya rawinya atau perawinya disampaikan sehingga status hadis itu kita tahu. Dan ini terkait dengan materi khutbah. Jadi jangan asal omong aja, ya. Ini terus yang tidak kalah penting setelah kita dapat materi, ya, mungkin satu ayat Quran atau satu hadis, ya, kalau kita jadikan ini materi khutbah hari ini, ya ada loh yang satu ayat itu nggak rampung dibahas dengan, ya 10 kali khutbah ada, ya. Tapi di waktu kita menyampaikan khutbah hari itu, eling-eling, ya, khutbah itu bacaan, si khotib yang merupakan satu instruksi singkat, okay? Instruksi singkat, nah, perintah singkat, ya. Jangan ada khutbah kok membacakan satu kisah Nabi Adam, mulai diciptakan sampai diusir dari surga. Oh, jamaahnya tidur semua. Ini maka nun sewu, khutbah yang afdol itu adalah materi khutbahnya itu singkat jelas, ya, singkat jelas. Mula, ya ada kadang di mimbar itu tertulis, ya, khutbah maksimal 15 menit. Ini untuk mengingatkan si khotib agar dalam menyampaikan khutbahnya itu, ya menyampaikan pesannya itu singkat, jelas, ya singkat, tepat dan jelas. Nih, ora ngoyo-woro tekan ngendi-endi, lah khutbah wis setengah jam ijik. Niku nomor gangsal, sakniki sing nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10. 2 jam lho rampung khutbah. Ya ini monggo kita, ya dibenahi dari kita mulai berlatih, ya. Ini harus punya prinsip yang seperti ini. Saya menyampaikan khutbah itu mau satu ayat panjang, ya, tidak harus semua disampaikan. Yang pokok dulu disampaikan, ya diomongke. Ini hanya saya ambil sebagian dari ayat ini, sepotong dari ayat ini. Walaupun nanti teknis dalam, ya, menyampaikan itu dibaca satu ayat, terus, ya mungkin artinya sempat dibaca, lah diterangkannya sebagian dari ayat itu cukup, ya cukup. Hadis pun juga begitu, hadisnya panjang banget, ya diambil dari sepotong hadis yang perlu disampaikan.
Ini boleh. Tidak harus disampaikan semuanya. Nah, ini untuk mengantisipasi penyampaian khutbah ngelantur, tekan ngendi. Ya, khutbah itu kan Nabi pernah bersabda dalam hadisnya tuh, ya, khutbah Jumat itu yang afdol disampaikan sesingkat mungkin. Ya nanti yang panjang itu dalam sholat Jumatnya, gitu, dalam sholat Jumatnya. Nih, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah disunahkan panjang. Nih, sehingga sholat Jumat itu ya, dibandingkan khutbahnya, ya, nek iso harus lama sholat Jumatnya. Nek ngene dhewe kan terbalik. Ya, ini terbalik. Khotibnya sing khutbah meh sak jam. Ini iya meh sak jam. Salate rong rakaat ini yang pertama qul huwallah, yang kedua qul a'udzu birabbinas. Ini kan ya, maka monggo kita harus nih kalau kita belajar ya sebagai khatib yang benar-benar dipersiapkan sejak awal, harus ini menjadikan satu pegangan. Nih. Berikut. Ya. Kalau tadi saya pernah menyampaikan dengan suara yang lantang, ya, dengan suara yang jelas, ya. Nah, ini terkait dengan bahasa yang digunakan dalam khutbah. Ini bahasa yang digunakan dalam khutbah. Ini bisa sudah lantang bagus, sudah keras sudah, ya ini dua bagus. Volumenya bagus, besar, keras, tegas. Ya. Nah, bahasa yang digunakan ini harus dikontrol. Harus menggunakan satu bahasa yang bisa atau mudah difahami oleh jamaah. Jamaahnya wong tua-tua, neng desa kluthuk, ya. Ini wah khutbah nganggo bahasa Indonesia, bahkan campur bahasa Inggris, campur bahasa Belanda, campur bahasa ngantek jamaah itu ngomong geda-gedek tok. Geda-gedek. Ih, iki Pak Sukri iki ngomong apa ya? Ora nek wong mudeng iki ngomongane. Ya. Nah, ini si seorang khatib harus tahu, harus paham. Ini. Begitu pula kalau kita khutbahnya di areanya itu jamaahnya itu macam-macam, pendatang dari manapun ada, ya kita harus bisa kontrol, harus bisa menyesuaikan bahasa yang harus kita pakai. Wah, nenggon masjid, ya kayak ini deh lah, transit ini ya, komedi ya nek, model apa nek, uang apa nek, ya. Nah, ini kalau khutbahnya dengan bosok, ya, jamaah ingkang saestu dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo ya. Ini nuwun sewu. Ya kalau sih Pak Topo dan ya kita Pak Haji Nawar tahu sih apa yang disampaikan oleh si khatib dengan bahasa Jawa sing alus sing kaya ngono kuwi. Tapi orang-orang yang orang Bandung teko mampir kene, ya, orang Batak, orang Madura, orang Sumatera. Waduh khatib iki apa baru disampaikan kamu? Ora mudeng. Padahal Pak Ditopo mantuk-mantuk mudeng banget iya. Tapi kan Pak Ditopo yang mudeng ya. Tapi ya inilah bahasanya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah. Lagi pula fasih dalam menyampaikan ya, apalagi yang namanya dalilnya, Qur'annya, hadisnya harus fasih. Harus fasih. Berusaha fasih. Fasih cetok. Jelas, bener, tartil, gitu ya, nih, ya, fasih, santun, ya, mudah dipahami, dan bahasanya itu bahasa baku gitu loh maksud gua, ya, ini bahasa baku. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa, ya, ini, seperti bahasa-bahasa pasaran dulu. Ini yang kurang etis dalam khutbah, nek pidato neng nggon Maulid Nabi atau neng nggon alun-alun pada lapangan, silakan dengan bahasa-bahasa yang gaul, boleh lah, ya, boleh. Tapi kalau dalam masjid khutbah Jumat, ya, tidak ada sapaan, bro, ayo bro kita, ya, salawat bro, kita alhamdulillah bro. Ini namanya rusak bahasanya, ya, rusak. Ya, kita nggak boleh gitu guys, rusak nih bahasanya seperti ini.
bukan bahasa seorang khotib. Ya. Ini bahasa seorang dai. Ya, di mimbar sana boleh, di alun-alun sana boleh, nganggo kais, nganggo bro, nganggo ya, dan sebagainya. Nah ini, jadi gunakan bahasa baku dan juga hindari kalimat-kalimat yang sifatnya itu humor, lelucon, ya, jangan seloroh, jangan bahasanya bahasa baku, ya, jamaah Jumat ojo diajak guyon, ya, mungkin itu untuk khotib yang ya, minta perhatiannya kepada jamaah terbiasa pidato di alun-alun dengan menggunakan ya, lelucon sehingga jamaah ini do guyu do gatek rumusane wah khutbahnya diperhatikan di baik-baik salah besar padahal ini salah besar wong khutbah Jumat atau dilaksanakan tuh enek wong ngomong saja sewaktu khotib itu khutbah itu menjadi gagal batal sholatnya kok mengajak guyon. Wah, kabeh rusak, kabeh batal. Itulah. Ya. Nih. Yang terakhir. Ya. Ini biar jamaah itu benar-benar nyaman. Ya. Iki sareng rampung apa urung. Nah, sehingga dalam khutbah kan ada rukun khutbah berdoa atau mendoakan begitu enggak ya? Allahumma ighfir lil mu'minin. Ini loh. Nah, di saat si khotib ini mau memulai berdoa, ya, tolong gunakanlah satu isyarat untuk mengajak jamaah itu mengamini doanya. Itu mungkin kalau di satu daerah itu ada yang begini, ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ada enggak? Sudah pernah ketemu belum? Pun nggih. Ya. Kalau ini dewe ya, mungkin dengan angkat tangannya. Ya. Silakan. Ini namanya memberikan isyarat kepada jamaah untuk mengikuti doa yang dibaca seorang khotib. Nah, ini ya apa? Hal yang perlu saya sampaikan pada kono wae, Mas. Nah, aku ndak kene aku rada mundur. Ini ya di saat menyampaikan khutbah insyaallah ini diperhatikan atau kita benahi sejak awal ya, nanti yang lainnya nanti akan mengikuti ya, oh ini kok kurang pas, oh ini kok kurang tepat, ini kok keladuan, ini kok kepanjangan dan sebagainya, nanti bisa terkontrol sendiri. Ini sepanjang ya pokok-pokok atau prinsip-prinsip dalam etika khutbah ini sudah kita pegang dulu. Inilah yang saya sampaikan dengan maksud hanya satu hal yang baku, yang pokok, ya, yang perlu diperhatikan oleh seorang khotib sewaktu menyampaikan khutbahnya. Ini merupakan etika khutbah atau etika seorang khotib membacakan khutbahnya. Semoga nanti ada hikmah dan manfaat dan kita benar-benar bisa ya, menjadi khotib ya, yang diidamkan oleh Itama kan mencetak khotib yang handal begitu kan ya? Ya semoga peserta ini menjadi khotib-khotib yang andal ke depannya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan nuwun sewu, ini nanti saya harus segera cabut tak ya. Mungkin tak borongke jenengan ke akhirnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.